Ibu sedang membuat apa? Ibu sedang membuat pancake, nak. Bagaimana cara membuatnya? Mudah sekali, ayo kita buat bersama. Caranya, yaitu siapkan semua bahan-bahan seperti gula, susu, dan tepung. Kemudian, masukkan bahan-bahan satu persatu. Masukkan 1 sendok makan gula, 2 sendok makan susu, dan 2 sendok makan tepung. Bagaimana? Mudah kan membuatnya? Rahasianya, perbandingan setiap bahan yang digunakan harus sempurna. Apa? Perbandingan. Apa itu perbandingan, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga kabar baik ya semuanya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang perbandingan senilai. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, kenalan dulu yuk sama kakak-kakak yang akan menemani pembelajaran kita nih. Yang pertama ada kakak sendiri yaitu Kak Kisti. Lalu ada Kak Mary. Halo. Ada Kak Dini. Halo. Dan yang terakhir ada Karyama. Halo. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, kakak mau jelasin dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ada menjelaskan konsep perbandingan dan perbandingan senilai. Yang kedua, menentukan persamaan perbandingan senilai. Lalu yang ketiga, menyimpulkan konsep perbandingan dan perbandingan senilai. Lalu yang terakhir, menyelesaikan masalah berkaitan dengan perbandingan senilai. Selain tujuan pembelajaran, ada juga pembahasan yang bakal kita bahas nih. Yang pertama yaitu ada perbandingan, lalu perbandingan senilai, selanjutnya ada contoh soal, dan yang terakhir ada kesimpulan dan latihan soal nih adik-adik. Nah, sebelum kita membahas pengertian dari perbandingan senilai, kalian inget gak sih apa yang sedang dilakukan oleh Amara dan ibunya pada awal video tadi? Coba deh kalian ingat-ingat, kira-kira mereka lagi ngapain ya? Nah, bener banget adik-adik. Jadi pada awal video tadi ternyata Amara dan ibunya sedang membuat pancake nih. Wah, keren banget ya. Amara udah bisa buat pancake nih adik-adik. Kalau kalian udah pernah buat pancake juga belum? Belum? Kalau belum, ayo kita pelajari bagaimana cara membuatnya. Ternyata untuk membuat pancake perlu perbandingan bahan-bahan yang sempurna loh. Nah, sekarang ayo kita perhatikan bagaimana sih perbandingan yang sempurna itu. Coba perhatikan. Di sini kakak akan membuat pancake dengan memasukkan 2 sendok makan tepung, 1 sendok makan gula, dan 2 sendok makan susu. Karena yang kakak masukkan pertama adalah tepung, maka disebut perbandingan banyaknya tepung terhadap gula dan susu adalah 2:1:2. Tapi, bagaimana ya kalau kita membuat pancake dengan memasukkan 1 sendok makan gula terlebih dahulu, kemudian 2 sendok makan tepung, dan yang terakhir 2 sendok makan susu? Apakah perbandingannya akan tetap atau berubah ya adik-adik? Wah, bener banget. Karena yang kakak masukkan pertama adalah gula, maka disebut perbandingan banyaknya gula terhadap tepung dan susu adalah 1:2:2. Selanjutnya, saat kakak membuat pancake dengan memasukkan 2 sendok makan susu, 2 sendok makan tepung, dan yang terakhir 1 sendok makan gula, maka disebut perbandingan banyaknya susu terhadap tepung dan gula. Jadi perbandingannya adalah 2:2:1. Coba kalian perhatikan, dari peristiwa tadi dapat disimpulkan bahwa dalam perbandingan ternyata urutan harus diperhatikan loh. Sekarang kakak akan memberikan ilustrasi selanjutnya mengenai perbandingan nih. Yuk kita perhatikan bersama-sama. Misalnya di sini kakak memiliki bola dengan 3 warna berbeda-beda nih yang akan dimasukkan ke dalam keranjang, yaitu terdiri dari 3 bola warna merah,
2 bola warna biru, dan 3 bola warna kuning. Coba yuk kita nyatakan perbandingan dari banyaknya bola tersebut berdasarkan warnanya. Dari ilustrasi tadi terdapat 3 bola berwarna merah, kemudian 2 bola berwarna biru, dan 3 bola berwarna kuning. Jadi perbandingan banyaknya bola merah terhadap bola biru dan bola kuning adalah 3 banding 2 banding 3. Seperti itu ya. Selain dua ilustrasi yang dijelaskan Kak Kisti tadi, sebenarnya konsep perbandingan juga banyak loh digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan saat mengendarai sebuah mobil. Misalkan, jika diketahui Majid mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, maka artinya untuk menempuh jarak 60 km waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam, atau kita bisa tuliskan 60 km per jam. Seperti itu ya. Kira-kira bentuk mana nih yang merupakan perbandingan? Nah, betul banget nih, 60 km per jam merupakan bentuk perbandingan juga ya adik-adik. Nah, dari ketiga ilustrasi yang sudah kakak-kakak jelaskan tadi, kira-kira apa sih itu perbandingan? Ada yang tahu tidak adik-adik apa itu perbandingan? Apa ya kira-kira perbandingan itu? Jadi, perbandingan itu adalah membandingkan dua buah nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Nah, yang kakak sebutkan itu adalah pengertian dari perbandingan ya adik-adik. Sekarang ada hal-hal penting yang harus kalian tahu nih adik-adik. Dalam perbandingan ternyata ada hal-hal yang harus diperhatikan loh. Yang pertama, bandingkan besaran satu dengan yang lainnya. Kedua, samakan satuannya. Dan yang ketiga, sederhanakan bentuk satuannya. Misalkan, kakak ambil contoh berdasarkan ilustrasi pertama ya adik-adik. Hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah bandingkan besaran yang satu dengan besaran lainnya, yaitu bandingkan banyaknya gula dengan banyaknya susu dengan banyaknya tepung. Yang kedua, kita samakan satuannya. Satuannya banyak gula yaitu 1 sendok makan. Satuannya banyak susu yaitu 2 sendok makan. Dan satuannya banyak tepung yaitu 2 sendok makan. Ketiganya sudah sama ya satuannya yaitu sendok makan. Yang ketiga kita sederhanakan menjadi 1 banding 2 banding 2. Artinya perbandingan banyaknya gula, banyaknya susu, dan banyaknya tepung adalah 1 banding 2 banding 2. Seperti itu ya adik-adik. Halo, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perbandingan senilai. Nah, materi ini merupakan materi utama dari video pembelajaran kali ini loh. Sebelum kita ke pengertian dari perbandingan senilai, yuk perhatikan ilustrasi berikut. Diana ingin membeli donat di sebuah stand makanan. Harga 2 buah donat adalah 14.000. Sedangkan harga 3 buah donat adalah 21.000. Dan jika Diana membeli 5 buah donat, kira-kira berapa ya harganya? Apakah lebih mahal atau lebih murah ya? Pasti lebih mahal bukan? Nah, benar saja, uang yang harus kita bayar untuk membeli 5 buah donat adalah 35.000. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari ilustrasi tadi ya? Nah, ternyata semakin banyak donat yang kita beli, semakin banyak juga uang yang harus kita keluarkan. Jadi, hubungan banyaknya donat dengan uang yang harus dikeluarkan ini merupakan salah satu ilustrasi dari perbandingan senilai ya adik-adik. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut, kita langsung masuk ke pembahasan materi perbandingan senilai yuk. Misalnya, mobil pertama memerlukan 1 liter bensin untuk menempuh jarak 12 km. Sedangkan mobil kedua memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 36 km. Dan mobil ketiga memerlukan 6 liter bensin untuk menempuh jarak 72 km. Dari ilustrasi 3 mobil tersebut, kita bisa memisahkan X adalah jauhnya jarak yang ditempuh dan Y adalah banyaknya bensin yang dibutuhkan. Nah, tabelnya bisa disajikan seperti ini. Sekarang coba perhatikan nih nilai di kolom X dan kolom Y.
Jika nilai pada kolom X bertambah, ternyata nilai pada kolom Y juga bertambah loh. Nah, hal tersebut yang dimaksud pada konsep materi perbandingan senilai. Oke, sekarang jika kakak memisalkan nilai pada kolom X menjadi X1, X2, X3, dan kolom Y kakak misalkan menjadi Y1, Y2, Y3, apakah boleh? Boleh ya, asalkan nanti nilai pada tabelnya sesuai dengan konsep perbandingan senilai yang sudah kita bahas tadi. Nah, ketika kita ingin mencari salah satu nilai yang tidak kita ketahui pada persoalan perbandingan senilai, kita bisa mencarinya dengan membandingkan nilai yang kita ketahui dengan nilai yang belum kita ketahui yang akan berbanding lurus dengan nilai dari variabel yang berkaitan. Misalnya ada nilai Y1 pada tabel yang tidak kita ketahui nilainya, maka kita bisa mencarinya dengan membandingkan X1 banding X2 berbanding lurus dengan Y1 banding Y2. Nah, jika dikalikan silang menjadi X1 kali Y2 sama dengan X2 kali Y1. Kemudian kita lanjutkan dengan mensubstitusikan nilai yang kita ketahui. Bentuk operasi tersebut bisa dikatakan sebagai rumusan umum dalam perbandingan senilai ya. Nah, dari dua ilustrasi tadi dapat kita simpulkan bahwa perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran yang digambarkan apabila nilai suatu besaran meningkat, nilai besaran yang lainnya juga akan meningkat. Dan sebaliknya, jika suatu besaran menurun, maka besaran yang lainnya juga ikut menurun. Nah, berikut merupakan rumus umum perbandingan senilai, yaitu X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2, atau bisa dituliskan X1 dikali Y2 sama dengan X2 dikali Y1. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan contoh dari perbandingan senilai berikut. Arif berjalan pulang dari pohon pertama ke rumah dengan jarak 45 meter selama 15 menit. Sedangkan jika Arif berjalan dari pohon kedua ke rumah dengan jarak 30 meter selama 10 menit, dan jika Arif berjalan dari pohon ketiga ke rumah dengan jarak 15 meter, kira-kira berapa ya waktu yang ditempuh oleh Arif untuk sampai ke rumah? Pertama, kita misalkan X adalah jarak antara satu pohon dengan rumah, dan Y adalah waktu tempuh dari satu pohon ke rumah. Nah, tabelnya bisa disajikan seperti ini ya. Jika X-nya 45, maka Y-nya 15. Jika X-nya 30, maka Y-nya 10. Dan jika X-nya 15, berapa ya nilai Y-nya? Sekarang, coba perhatikan nih nilai di kolom X dan kolom Y. Jika nilai pada kolom X berkurang, ternyata nilai pada kolom Y juga berkurang loh. Oke, sekarang jika kakak memisalkan nilai X1 sama dengan 45, X2 sama dengan 15, dan Y1 sama dengan 15, maka berapakah nilai Y2-nya? Nah, untuk mencari nilai Y2, kita bisa menggunakan rumus perbandingan senilai, yaitu X1 banding X2 sama dengan Y1 banding Y2. Kemudian, kita substitusikan nilai X1, X2, dan Y1 menjadi 45 dibanding 15 sama dengan 15 dibanding Y2. Untuk mendapatkan nilai Y2, kita bisa menggunakan perkalian silang ya adik-adik. 45 dikali Y2 sama dengan 15 dikali 15. Maka didapat Y2 sama dengan 15 dikali 15 dibagi 45. Sama dengan 225 dibagi 45 adalah 5. Jadi, waktu yang diperlukan untuk jarak 15 meter dari pohon ke rumah adalah 5 menit. Kalian tahu nggak sih? Ternyata untuk menyajikan data perbandingan senilai ada dua cara loh. Yang pertama, dengan menggunakan tabel data seperti contoh sebelumnya. Dan yang kedua, dengan menggunakan grafik nih adik-adik. Nah, kalian bisa menggunakan dua cara tersebut ya adik-adik. Selanjutnya, kita akan mencoba berlatih soal-soal yang berhubungan dengan perbandingan senilai. Yuk kita mulai. Oke, pada contoh soal ini, misalnya Ibu Ani sedang di pasar. Dia ingin membeli buah mangga. Jika Ibu Ani membeli mangga 2 kg, Ibu Ani harus membayar Rp24.000. Jika Ibu Ani membeli 6 kg mangga, berapa yang harus Ibu Ani bayar? Kira-kira menurut kalian berapa ya?
Nah, sebelum kita bahas bersama, coba deh kalian pause dulu videonya. Lalu kalian kerjakan sendiri ya. Nanti hasilnya kita samakan bareng-bareng yuk. Gimana nih? Kalian udah dapat belum hasilnya? Kalau udah, kita samakan bareng-bareng yuk. Berdasarkan informasi pada soal, kita dapat memisalkan X adalah banyaknya buah mangga yang dibeli Ibu Ani, dan Y adalah jumlah uang yang harus dibayarkan Ibu Ani. Kemudian, kita bisa membuat data yang diketahui dalam bentuk tabel sebagai berikut. Oke, dapat kita lihat dari tabel bahwa nilai X1 sama dengan 24.000, Y1 sama dengan 2 kg, dan Y2 sama dengan 6 kg. Maka berapakah nilai X2-nya? Nah, untuk mencari nilai X2, kita bisa menggunakan rumus perbandingan senilai, yaitu X1 banding X2 sama dengan Y1 banding Y2. Kemudian, kita substitusikan nilai X1, Y1, dan Y2 menjadi 24.000 banding X2 sama dengan 2 kg banding 6 kg. Kemudian, kita dapat menggunakan perkalian silang dengan mengalihkan 24.000 dikali 6 sama dengan X2 dikali 2. Kemudian, kedua ruas dibagi 2 menjadi 24.000 dikali 6 dibagi 2 sama dengan X2. Maka kita dapat memperoleh nilai X2-nya adalah 72.000. Jadi, jika Ibu Ani membeli 6 kg buah mangga, maka uang yang harus dibayar adalah Rp72.000. Dari pembahasan tadi, kira-kira sama nggak nih hasil yang kalian kerjakan sendiri dengan yang sudah kita kerjakan bersama? Wah, hebat sekali ya adik-adik. Berarti kalian sudah paham ya materi tentang perbandingan senilai? Nah, setelah kita mempelajari tentang perbandingan senilai, kita dapat simpulkan bahwa perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Dan perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran yang digambarkan apabila nilai suatu besaran meningkat, nilai besaran yang lain juga akan meningkat. Sebaliknya, jika nilai suatu besaran menurun, nilai besaran yang lain juga ikut menurun. Sekarang, untuk melatih pemahaman lebih lanjut mengenai perbandingan senilai, kalian boleh nih mengerjakan latihan-latihan soal dengan men-scan QR barcode ini. Selamat mengerjakan! Nah, untuk melihat pembahasannya, kalian bisa scan QR barcode ini ya.